Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, sedulur Kemenak rahimakumullah dimanapun berada. Kultum kali ini kita akan membahas tema mendidik anak-anak tentang puasa Ramadan. Pemirsa sekalian, tema yang sangat menarik. Anak adalah anugerah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara untuk mensyukurinya adalah dengan merawat, menjaga, melindungi, dan mendidik mereka sebaik-baiknya. Masa depan mereka mau jadi seperti apa mereka merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Ada sebuah hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kullu maulidin yuladu alal fitrati fa'abawahu yahawwadanihi aw yunassoronihi aw yumajjasanihi. Setiap anak diciptakan, dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Kedua orang tuanya lah yang akan merubah mereka menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya apa? Maknanya apa? Setiap anak lahir ibarat kertas masih putih kosong. Akan ditulis, akan dicoret, akan digambar, akan diwarnai seperti apa. Itu tanggung jawab dari kedua orang tua untuk mendidiknya. Sedulur Kemenak dimanapun berada, rahimakumullah. Di sisi lain, makna bulan puasa seperti tema kultum kali ini, itu sangat luas. Tapi pada intinya makna bulan puasa, itu adalah bagaimana dengan berpuasa, itu akan dapat meningkatkan derajat ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertulis dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kita breakdown lagi, itu juga berarti bahwa dengan puasa, kita harus berkomitmen untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah, segala hal-hal positif, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berkomitmen untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita breakdown lagi, puasa ini juga berarti merupakan benteng, tameng, atau perisai dari diri kita untuk tidak melaksanakan hal-hal negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hal-hal negatif, makan, minum yang merupakan hak kita sebagai manusia, itu pun mampu kita rem, mampu kita kendalikan. Maknanya apa? Makna yang lebih luas adalah bahwa selain kita mempunyai hak, kita juga mempunyai kewajiban. Makan minum adalah hak kita, tapi ingat ada kewajiban kita, saudara-saudara kita, banyak yang miskin, fakir, kelaparan, membutuhkan uluran tangan kita. Sekilas itu tentang makna puasa. Sekarang kita akan hubungkan antara mendidik anak dengan menyambut bulan Ramadan atau makna puasa ini. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan secara singkat karena di kultum. Mendidik anak tentang makna bulan puasa. Yang pertama adalah mengenalkan. Yang kedua, memotivasi. Yang ketiga, tauladan. Yang keempat adalah doa. Yang pertama mengenalkan.
anak sebelum datang momentum masa wajib berpuasa, salah satunya adalah ketika balik. Kalau laki-laki bermimpi, perempuan datang bulan, kisaran umur sekitar 13-15 tahun. Sebelum momentum itu datang, sebaiknya kita latih dulu anak-anak kita. Yang salah adalah ketika momentum wajib puasa itu datang, masih latihan. Anak-anak kita masih latihan, itu yang salah. Latihan itu jauh sebelum momentum wajib itu datang. Tapi ingat, setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang umur 6 tahun sudah bisa puasa full, ada yang 7 tahun, bahkan 90 tahun baru bisa full. Cara melatihnya adalah dengan step by step, pelan-pelan. Hari pertama misalnya puasa jam 10, hari kedua puasa jam 12, dilanjutkan puasa asar, maghrib, insya Allah akan lancar itu semua. Mengapa? Karena di dalam tubuh kita ada metabolisme yang namanya aklimatisasi, yaitu cara untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu yang baru atau dengan lingkungan yang baru. Yang pertama pengenalan, yang kedua adalah motivasi. Anak perlu kita motivasi di bulan puasa ini. Bisa dengan secara fisik maupun non-fisik, lahir maupun batin. Yang fisik apa? Misalnya ketika anak kita bisa puasa 1 hari full, kita berikan reward hadiah. Anak kita bisa puasa 30 hari full, kita berikan reward hadiah. Atau kita motivasi yang non-fisik, kita berikan pengetahuan-pengetahuan, cerita-cerita tentang keunggulan, keagungan bulan suci Ramadan ini. Di mana di bulan Ramadan ini berbagai ibadah, berbagai amalan-amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahalanya. Jangankan amalan, tidur saja dihitung ibadah di bulan Ramadan ini. Jangankan tidur, kita cukup merasa senang saja dengan datangnya bulan Ramadan. Kata Allah, jasad kita akan diharamkan dari api neraka. Man fariha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niran. Yang kedua, motivasi. Yang ketiga adalah tauladan. Anak-anak kita berikan contoh yang baik. Setelah sholat fardu, kita tadarus. Kalau bisa, one day one juz. Di bulan Ramadan ini, kita 30 juz bisa kita selesaikan, itu akan memberikan contoh yang luar biasa bagi anak-anak kita. Ketika kita tarawih, anak kita ajak. Itu juga contoh yang luar biasa bagi anak kita. Pertama pengenalan, kedua motivasi, ketiga contoh atau tauladan. Kalau 3 itu sudah dilaksanakan, saatnya lah yang keempat. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, memohon kepada beliau, ya Allah, berikanlah kemudahan terhadap anak-anak kami. Berikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada anak-anak kami. Berikanlah masa depan cerah kepada anak-anak kami. Ya Allah, berilah anak kami menjadi anak yang soleh, solehah, berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa, sedulur kemenak, rahimakumullah dimanapun berada. Sekilas itu tadi kultum hari ini tentang bagaimana mendidik anak dalam menyikapi datangnya bulan Ramadan dan makna bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan puasa ini bisa kita jadikan momentum untuk semakin meningkatkan keharmonisan kita dengan keluarga kita, utamanya dengan anak-anak kita. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.